Muslim. Kembali lagi merasakan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat yang 17 sampai 23. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 23. Ini firman Tuhan. Sebab itu katakan dan tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, karena hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, ini adalah surat Paulus, surat Paulus kepada jemaat-jemaat Efesus. Ini dia memperingatkan, memberitahukan, bahkan dia menegaskan kepada orang-orang Efesus, bahkan kepada kita saat ini. Kita diingatkan bahwa kita harus berusaha untuk menjaga kehidupan kita di saat-saat ini. Nah, apa hal-hal yang perlu kita pelajari dari hal ini, yaitu hal-hal mengenai kehidupan yang perlu kita buang dalam hidup kita. Yang pertama adalah dusta. Dusta di sini yaitu semua perkataan dan perbuatan yang palsu atau kebohongan, hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan ini, tipu muslihat, kecurangan. Jadi kita harus menjauhi itu dalam kehidupan kita. Jadi Rasul Paulus memberitahukan kepada kita pada pagi hari ini, biar semua kebohongan, kepalsuan, tipu muslihat, kita harus menjauhi itu dalam kehidupan kita, atau membuat itu dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Jadi kita jangan coba-coba untuk berbohong, apalagi kamu suka mengejek orang lain, tidak boleh begitu, karena Tuhan tidak mau kita melakukan hal-hal demikian. Amin. Nah, yang kedua yang kita belajar yaitu tentang kemarahan, marah. Seringkali kita jumpai, bahkan sering terjadi dalam pribadi kita, sering kita marah. Tetapi di sini firman Tuhan memberitahukan kita, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi ketika kita marah, ketika kita tidak mengendalikan kehidupan kita, ketika kita marah, maka kesempatan itu bisa iblis pakai. Jadi ketika marah, jangan sampai terbenam matahari. Artinya jangan sampai amarah itu terus menggebu-gebu dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus cepat-cepat membereskan itu dalam kehidupan kita. Jadi di sini Rasul Paulus atau Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan kita mencoba untuk menyimpan rasa kemarahan dalam kehidupan kita. Jadi Rasul Paulus
mengingatkan kita bahwa jangan sampai ketika kita marah, iblis mengambil dan merampas. Ya, kita tahu bahwa ketika kita marah maka yang ada adalah iblis mencoba untuk mengintimidasi pikiran dan hati kita, sehingga ketika kita tidak mengontrol diri, akhirnya kita bisa jatuh dalam hal yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi kita belajar ya. Jadi di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa segala baik hal-hal dusta, kemarahan ya. Jadi segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian ya, dan fitnah hendak kita dibuang itu dari kehidupan kita, karena itu adalah hal-hal yang kejahatan yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang kita lakukan yaitu hendaklah kita saling ramah satu dengan yang lain, saling mengasihi, ya, saling mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni kita, ya, ketika kita dalam situasi jangan sampai kita tidak mengontrol diri, ya. Jadi ini hal yang perlu kita ingat, ya. Jangan sampai kita simpan dua hal ini dalam kehidupan kita, ya. Jadi yang pertama adalah kita buang dusta, yang kedua adalah marah, ya. Jadi kita harus bisa mengontrol kehidupan kita sehingga ketika amarah datang kita bisa ingat firman Tuhan, kita jangan sampai amarah itu meledak dan sehingga kehidupan kita sehingga iblis ya merampas damai sejahtera dalam kehidupan kita, ya. Jadi ini yang kita sampaikan pada pagi hari ini, ya. Kita belajar untuk firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau itu yang kita perbuat, ya. Jadi itu saja yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap dari kesehatan, tetap berkati. Shalom.